Oke, lanjut ke sifat trapesium secara khusus. Nah, pembahasannya kita di halaman baru aja. Tadi yang kita bahas itu tadi kan trapesium sama kaki ya, sehingga didapatkan sifat umum dari trapesium. Nah, kita gambar lagi deh trapesium sama kaki. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, trapesium sama kaki. Ini namanya trapesium sama kaki, oke. Nah, ada lagi yang bentuk trapesium lain itu adalah ini nih. Nih, dua ini ya. Berbeda kan dengan bentuk ini? Kalau yang ini panjang sisi KN dan ML itu sama panjang. Kalau ini kita kasih nama dulu nih. Kita kasih nama trapesium A, B, C, D. Oke. Kalau ini kan berbeda ya. Kalau ini AD-nya, nah perhatikan kalau ini AD-nya dengan garis CD itu saling tegak lurus. Begitu juga AD ini dengan garis AB saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Karena dia membentuk sudut siku-siku di A dan D, maka ini disebut sebagai trapesium siku-siku. Nah, yang gambar terakhir ini itu trapesium hampir sama dengan gambar trapesium KLMN ya. Jadi trapesium PQRS ini hampir sama, cuman bedanya kaki-kakinya itu panjangnya tidak sama. SP dengan QR itu tidak sama panjang. Nah, trapesium yang kaki-kaki yang tidak sama panjang itu disebut sebagai trapesium sembarang ya, bukan sembarangan. Beda lagi kalau sembarangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga trapesium ini itu disebut trapesium karena memiliki ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum yang ini nih. Nih, sepasang sisi yang saling berhadapan dan dua sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180. Coba lihat yang ini sisi yang berhadapan NM dengan ME udah NM dengan KL itu sejajar. Yang berhadapan sejajar kan? Begitu juga dengan ini CD dengan AB itu sejajar juga. Begitu juga dengan trapesium trapesium sembarang. Sisi SR dengan PQ yang saling berhadapan juga sejajar, tapi ketiga-tiganya tidak sama panjang nih sisi-sisi yang berhadapan ya. Nah, sudut yang dibentuk ini sudah sebelumnya kita udah bahas. Yang ini nih sudut yang dibentuk yang berdekatan itu yang melewati dua garis sejajar yang sama yang berbeda, itu sudutnya juga kalau dijumlahin 180. Ini berapa nih? Siku-siku 90. 90, 180 kan? Kalau ini sama pembuktiannya dengan ini. Ini sudut B dengan sudut C kalau dijumlahin 180. Gitu, begitu juga dengan sudut S dan sudut P kalau dijumlahin ini 180. Karena kalau digaris kan jadi berpelurus dengan yang sebelah sini ya. Nih, dengan sebelah sini. Tuh ya. Ini juga sama. Ini kalau dipanjangin garisnya itu sudut ini sama dengan sudut Q dan sudut ini R sama dengan sudut yang di sini. Maka kalau dijumlahin ini 180, maka ini tambah ini 180, sedangkan ini sama dengan Q. Ya, sama dengan yang sebelumnya ya, pembuktiannya. Oke, ini sama-sama sudah memiliki sifat umum dari trapesium. Sekarang mari kita lihat sifat khususnya dari trapesium sama kaki dulu deh. Ya. Nah, coba sekarang sebelum kita lihat, kita kasih diagonal deh ya. Seperti ini nih. Nah, trapesium KLMN ini kita kasih garis diagonal menghubungkan titik sudut K dengan M dan titik sudut L dengan N. Nah, garis diagonal KM kita kasih warna hijau dan garis diagonal LN kita kasih warna orange. Nah, kemudian kita lipat dua ke kiri dan ke kanan nih. K ketemu L, N ketemu M. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nih, ya. Ternyata dia ketika dilipat dua, lipatannya itu mengikuti ini. Nih, lipatannya itu dia melalui garis titik potong diagonal KL dan KM dan LN. Ini ya. Titik potongnya itu adalah kita sebut titik O. Nih. Oke, dari sini kita lihat coba. Garis diagonal yang dibentuk oleh trapesium ini itu kalau dilipat dua, ternyata panjang OM lihat ya, ketemu dengan panjang ON, ketemu dan berhimpit. Begitu juga dengan panjang OL. OL dengan OK itu ketemu dan berhimpit. Oke? Dan garis ML ini, LM itu juga berhimpit dengan garis KN di sini. Maka bisa kita simpulkan
ternyata panjang ON, garis ON itu sama panjangnya dengan garis OM. Betul ya? OM sama dengan ON karena berhimpit tuh. Yang hijau ini ketemu dengan orange, yang kelihatan orange ya, titik orange. Kemudian garis ini OL itu ternyata sama panjangnya dengan garis OK karena berhimpit di sini. Oke, maka bisa kita simpulkan ternyata panjang garis ini bagian dari diagonal LN yaitu NO dan bagian dari diagonal KM yaitu OM itu sama panjang. Jadi yang ini sama panjang ternyata. Ya, oke. Dan yang ini sama panjang juga ini. OL dengan OK sama panjang. Kalau begitu panjang ini sama nggak? Kalau begitu panjang KM sama nggak dengan panjang LN? Sama nggak? KM dengan LN. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Oh, sama kalau begitu. Oke, kesimpulannya berarti panjang diagonal pada trapesium sama kaki sama panjang. Oke, paham? Paham ya? Oke. Nah, kemudian coba perhatikan. Ini kasih batas dulu. Coba perhatikan sudut yang dibentuk ya. Oke, coba. Sudut ini, sudut M ini, sudut M nih, ya, itu dengan sudut N sama nggak? Coba lihat. Ternyata karena dia berhimpit, garis NM ini satu garis berhimpit dan garis KL ini satu garis berhimpit sehingga K ketemu L, N ketemu M, dan garis ML ini juga berhimpit dengan garis NK atau KN, maka sudut yang dibentuk di sini sama besar. N sama dengan M, K sama dengan L. Betul nggak? Sudut N itu sama dengan sudut M. Ini M. Ya. Sudut N sama dengan sudut M dan sudut K sama dengan sudut L. Sudut K sama dengan sudut L. Atau dengan kata lain, nih, sudut tumpul itu besarnya sama. Kedua sudut tumpulnya besarnya sama, sudut N dan M sama. Dan kedua sudut lancipnya itu besarnya juga sama. Nah, ini yang menjadi sifat khusus trapesium sama kaki. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat trapesium yang lain. Kita lihat dulu yang trapesium sembarang ya. Coba perhatikan, ini gambarnya dibuat lagi diagonal P ke R, S ke Q seperti ini. Nih, dibuat diagonal P ke R, diagonal PR, dan diagonal SQ. Titik potongnya adalah titik O ya. Sama seperti pada trapesium sama kaki, kita lipat ke kiri atau ke kanan. Nah, ininya nggak bisa ketemu ya. Nggak bisa ketemu, maka simetrinya itu ada di titik perpotongan di tengah-tengah ini ya, melewati titik O ini. Jadi seperti ini nih ya. Ternyata setelah dilipat, titik sudut P tidak ketemu dengan titik sudut Q, titik sudut S juga tidak ketemu dengan titik sudut R. Yang R ini nih temunya, yang S ini di sini tuh, S nya di bagian luar. Nah, titik sudut P di sini dan Q di sini. Oke? Dari sini kesimpulannya, ternyata garis OR, garis yang ini OR, tidak berhimpit dengan garis OS. Dan garis OP ini dengan garis OQ tidak ketemu. Kalau begitu panjang garis-garis ini itu tidak sama. OR tidak sama dengan OS. Dan OP juga tidak sama dengan OQ. Oke? Otomatis sudut-sudut yang terbentuk, sudut ini itu tidak sama. Sudut ini dengan sudut ini tidak sama. Sudut ini dan sudut ini, kasih warna lain aja. Sudut ini dan sudut ini juga tidak sama. Oke, paham ya? Jadi pada trapesium sembarang yang berlaku hanya sifat umum saja.
nggak ada sifat khususnya. Paham? Oke. Sekarang kita lihat yang trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku kalau dibuat diagonalnya jadi begini nih. Nih ya, kalau dibuat diagonal AC dan diagonal BD jadi begini. Nah, ketika dilipat ke kiri atau ke kanan melewati titik sumbu sumbu ini yang lurus yang tegak, tapi melewati titik potong diagonal ini, maka hasilnya juga hampir sama dengan ini, nggak akan ketemu. D nggak akan ketemu dengan C. Kenapa? Karena ketika dilipat, maka D akan di sini nih, garis AD. Garis AD itu akan di sini ketemunya. Karena dia siku-siku kan. Ini DA-nya, D-nya di sini. Maka nggak ketemu. Maka otomatis panjang sisi OC dan OD juga berbeda dengan panjang sisi OA dan panjang sisi OB. Oke? Jadi pada trapesium siku-siku hanya berlaku satu ini aja, bahwa kedua sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Oke, paham? Nah, kesimpulannya ini Jadi kesimpulan kita untuk trapesium sama kaki yang ini itu sifat khususnya adalah yang pertama diagonalnya sama panjang tuh, kedua diagonalnya ya. KM sama dengan LN, KM sama dengan LN. Dan sifat yang kedua memiliki sepasang sudut lancip yaitu sudut N, sudut K dan sudut L itu sama besar, juga sepasang sudut tumpul yaitu sudut N dan sudut M juga sama besar ya. Sedangkan untuk trapesium siku-siku sifat khususnya adalah memiliki dua sudut siku-siku. Selain itu nggak ada sifat khusus. Nah, untuk trapesium sembarang tidak punya sifat khusus. Jadi hanya memiliki sifat umum. Jadi ketiga-tiganya selain memiliki sifat umum, juga untuk trapesium sama kaki ini sifat khususnya. Untuk trapesium siku-siku ini. Kalau yang ini tidak ada sifat khususnya. Oke? Paham? Kalau begitu kita lanjut ke bentuk bangun datar segi 4 berikutnya. Oke?